What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you wanted, a nice body, ass fat. A few moments later. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang implementasi Undang-Undang Nomor 35 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah. Yang pertama, latar belakang. Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa memberi tempat bagi anak-anak untuk menuntut ilmu. Guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Khususnya di sekolah dasar, anak-anak akan berada di lingkungan sekolah selama 6 jam, di mana pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang ayat 1 yang berbunyi, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Ayat 2, perlindungan sebagai dimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Jelas bahwa anak dalam lingkungan sekolah dilindungi oleh undang-undang, namun kenyataannya terjadi masih banyak kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Sejak tahun 1979, pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, dengan tegas merumuskan setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Langkah pemerintah selanjutnya adalah dengan menetapkan Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, yang diharapkan anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan haknya. Terakhir, pemerintahan menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, yang secara tegas menggaris bahwa anak adalah penerus bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan diskriminasi. Namun meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disahkan, tetapi pelaksanaan lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhnya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks 17 April 2017, kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak di Sulsel sudah terbilang cukup tinggi. Data 2016 terjadi 1.698 kasus. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan PPA menyebut data 2016 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak. Salah satu kasus kekerasan yang dialami oleh siswa sekolah dasar baru-baru ini yaitu oknum polisi penganiayaan bocah kelas 6 SD Negeri Kota Wing Barat, Kalimantan Tengah, Sabtu 15 Juli 2017. Tak terima anaknya didorong oleh teman sekolah, oknum anggota Sabahara Polisi Kota Wiring Barat, Kalimantan Tengah, Brigadir Polisi ASS tega aniaya anak kelas 6 SD yang berinisial MA. Akibat penganiayaan tersebut, MA mengalami trauma dan gigi goyang serta mata bengkak. Bertolak dari data di atas bahwa bentuk kekerasan dalam lingkungan sekolah merupakan ancaman dan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan eksistensinya Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur masalah kekerasan di sekolah masih relatif fragmentaris, maka penulisan karya tulis ini diharapkan dapat mengkaji implementasi pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah. Mendasarkan pada latar belakang masalah seperti dijelaskan di atas, serta berbagai fenomena kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di lingkungan sekolah saat ini, masalah kekerasan di lingkungan sekolah yang kerap terjadi terhadap anak didik yang perlu penelitian secara mendalam. Oleh karena itu, penulis memilih judul implementasi Undang-Undang Nomor 35 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah. Yang kedua, rumusan masalah, yang dimana yang pertama itu ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah. Baik, saya akan melanjutkan materi fokus dan deskripsi. Yang dimana fokus dan deskripsi ini ada dua metode. Yang pertama
fokus kepada penelitian, dan yang kedua deskripsi fokus. Yang pertama fokus penelitian. Penelitian ini berfokus untuk pada implementasi pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah dasar di Kecamatan Bola. Yang kedua deskripsi fokus. Judul penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap penting dalam judul tersebut sebagai berikut. Yang pertama, implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas tapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Yang kedua, pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Secara spesifik disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak, kewajiban pendidik tenaga pendidikan, aparat atau masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan di lingkup satuan pendidikan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan sesama peserta didik dan atau pihak lain. Bagi mereka yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat atau kematian juga tidak luput dari ancaman pidana penjara dan atau denda. Yang ketiga, anak. Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah dalam Convention on the Rights of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasikan pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 8 tahun ke bawah. Yang keempat, kekerasan terhadap anak. Menurut pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penilataraan, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam penjelasan pasal 13 ini diuraikan bahwa perlakuan diskriminasi, perlakuan eksploitasi, perlakuan pelataran, perlakuan yang kejam, perlakuan yang ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya misalnya pelecehan. Yang kelima, kekerasan anak sekolah. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan kepala sekolah, guru, pembina sekolah dan karyawan antara lain memukul dengan tangan kosong atau dengan benda tumpul seperti penggaris, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyudut rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki dan di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur-jemur di lapangan sambil menghormati bendera merah putih, pelecehan seksual, serangan seksual, pembujukan untuk persetubuhan hingga perkosaan dan lain-lain. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui peran Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah. Bagi B, mengetahui faktor-faktor yang mendukung menghormati implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, manfaat teoritis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah. Selain itu, peneliti ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu hukum agar dapat berkolaborasi dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bagian B, manfaat praktis. Penelitian diharapkan dapat menjelaskan sebagaimana pengimplementasian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan di sekolah. Dan yang terakhir, kajian atau penelitian terdahulu. Berdasarkan dengan judul skripsi yang menjadikan penulis, adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian lainnya. Yang pertama, Muhammad Wahyudi 2009, jurusan Jinayah Siasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Skripsi Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan, analisis pasal 80 nomor 23 tahun 2002. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sebagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kekerasan anak dan untuk menjadikan negara penegak hukum dan masyarakat luas yang meliputi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan dalam mencari solusi dan jalan keluar agar dapat mencegah, menekan atau sama sekali menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau menekan atau sama sekali menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian mengkaji menelaah buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan atas korban kekerasan anak. Sedangkan jenis penelitian kami teliti yang mengikuti metode. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ikhwana Amalia sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai tinjauan teoritis.
A. Tinjauan umum mengenai anak. Yang pertama, pengertian anak. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, baik anak yang masih berada dalam kandungan. B. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. C. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. B. Tinjauan umum kekerasan. Yang pertama, pengertian kekerasan. Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Yang kedua, yaitu bentuk-bentuk kekerasan kejahatan. Kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP, kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut. A. Kejahatan terhadap nyawa orang lain, pasal 338 sampai 350 KUHP. B. Kejahatan penganiayaan, pasal 351 sampai 358 KUHP. C. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan. D. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pasal 285 KUHP. E. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan, pasal 359 sampai 367. Berdasarkan penggolongannya, bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam 3 golongan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, ketiga, kekerasan seksual. C. Tinjauan umum mengenai kekerasan terhadap anak. Pengertian kekerasan terhadap anak adalah istilah yang sangat terkait dengan kata abuse, yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Marzuki Umar Saaba mengemukakan child abuse adalah tindakan terhadap anak dengan cara yang disadari ataupun tidak yang berakibat mengganggu proses tumbuh kembang anak, sehingga dapat menimbulkan cacat fisik, mental, bahkan kematian pada anak. D. Kekerasan di lingkungan sekolah. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, pelaksananya masih menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat, seperti yang diketahui bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan pada pasal tersebut. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan fisik, psikis, maupun pelecehan seksual. Ironisnya, perilaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soeharto dalam bukunya Abu Hurairah, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya. Yang kedua, kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Yang ketiga, keluarga tunggal. Anak adalah keluarga pecah, broken home, misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi. Yang keempat, keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah. Adapun yang kelima, penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi. F. Perlindungan anak di lingkungan sekolah.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilon, dan bunker. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, perlindungan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 535 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Yang kedua, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, atau masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Sari dengan NIM 101000121 akan menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan dalam kelompok kami. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik. Yang kedua, lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Wajo, Kecamatan Bola, Desa Bola. Di sekolah dasar Desa Bola, penulis melakukan penelitian di kelurahan di Desa Bola dengan dasar pertimbangan bahwa di Desa Bola terdapat 4 sekolah dasar yang berdekatan yang memudahkan penulis memperoleh data yang banyak dan membandingkan antara 4 sekolah mengenai penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap kekerasan di lingkungan sekolah. Yang pertama ada sumber data. Sumber data yang kami gunakannya adalah sumber data primer dan sekunder, yang dimana sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian kami. Kemudian ada sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari undang-undang, literatur, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan materi penulisan dan buku-buku yang ada yang sehubungan dengan penelitian kami. Kemudian instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah smartphone. Instrumen penelitian ini merujuk pada metodologi penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu observasi, kuesioner, dan wawancara. Secara observasi dilakukan penulis dengan cara mengamati secara langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Melalui observasi, penulis dapat memperoleh pandangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam desa tersebut. Kemudian ada kuesioner diberikan kepada anak di lingkungan atau siswa di SD Negeri Bola sebagai salah satu sumber informasi bagi penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Kemudian ada wawancara diberikan kepada kepala sekolah di SD tersebut sebagai salah satu sumber informasi bagi penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang diangkat oleh kami. Kemudian ada analisis data. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kuantitatif, yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kuantitatif, yakni merupakan data yang berbentuk angka. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas. Sekian dari saya. Selamat